Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung tahun 2021 dengan NPM 211303401. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi sebagai bagian dari praktikum mata kuliah geologi yang diampu oleh dosen Ibu Irma Lucy Nugraini, SPD MSI. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang peta geologi, ini kita kenalan dulu ya. Jadi, sebenarnya apa sih peta geologi itu? Peta geologi adalah peta yang menggambarkan informasi tentang sebaran, jenis, dan karakteristik batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, bentang alam, serta sumber daya mineral dan energi pada suatu daerah, wilayah, atau kawasan berdasarkan skala tertentu. Nah, tapi kita bikin peta geologi ini buat apa sih? Jadi, peta geologi ini banyak banget manfaatnya, tapi diantaranya saya akan menyebutkan 4. Yang pertama, peta geologi bisa bermanfaat untuk eksplorasi sumber daya mineral. Yang kedua, peta geologi dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan juga tanah longsor. Selanjutnya, dengan mengklasifikasikan kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah, dapat dilakukan rencana pembangunan dan tata ruang. Yang terakhir, peta geologi juga bermanfaat untuk bidang komunikasi dan transportasi. Dapat melakukan pemetaan, rancangan dan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Oke, tapi kalau kita mau baca peta geologi, kita harus tahu dulu ya, komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam peta geologi ini. Jadi, di peta geologi ini yang pertama banget, pasti di semua peta ada judul. Kenapa harus ada judul? Karena selain buat identitas, dia juga sebagai gambaran awal dari sebuah peta. Biasanya ada di bawah seperti ini, atau bisa juga ada di samping. Pokoknya mengikuti standar Badan Informasi Geospasial dan ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada yang namanya legenda nih. Legenda biasanya ada di samping peta, dan dia ini seperti kamus gitu ya. Ini kolom yang berisi keterangan atau simbol-simbol pada peta dan artinya maksudnya apa sih gitu. Jadi simbol-simbol dan simbol-simbol yang ada di dalam peta ini itu ada keterangannya di dalam legenda ini dan akan dijelaskan di dalam legenda ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya skala. Ini agak kecil ya di atas ini. Tapi kalau kita berbesar akan terlihat seperti ini. Oke, di sini skalanya 1/250.000. Nah, skala ini adalah perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Lalu ada yang namanya garis astronomis nih. Nah, di sini ada garis astronomis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur yang ada pada peta. Dan fungsinya itu untuk mengetahui letak wilayah tersebut di muka bumi. Misalnya kayak Indonesia kan. Itu ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah, sama seperti pada semua peta, pasti punya garis astronomis untuk menunjukkan garis hayal. Selanjutnya ada garis kontur. Garis kontur ini adalah garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Garis kontur ini garis yang menunjukkan ketinggian pada peta. Ciri-ciri garis ini adalah bersambung dan tidak terputus. Nah, ini ada garis kontur nih untuk menunjukkan ketinggian yang sama pada peta. Selanjutnya ada tahun pembuatan peta. Nah, kenapa ada tahun pembuatan peta sih? Jadi, kenapa ada tahun pembuatannya? Selain untuk membuat identitas, ini juga untuk pendataan, karena peta itu biasanya akan diperbarui dalam 5 tahun sekali. Nah, lebih lanjutnya kita akan ngebahas tentang deklinasi. Deklinasi ini ada hubungannya ya sama peta yang diubah 5 tahun sekali tadi. Jadi, deklinasi ini mungkin agak asing gitu. Tapi, deklinasi ini sebenarnya sesimpel untuk nunjukin arah utara pada peta. Karena deklinasi ini bakal direvisi setiap 5 tahun sekali. Karena kan bumi berotasi ya. Jadi sumbu magnet bumi ini bergeser sekitar 0,02 derajat
ke arah barat ataupun ke timur, sehingga pada rentan waktu 5 tahun akan dilihat kembali deklinasi tersebut. Oke, ini adalah peta geologi lebar ujung pandang Benteng dan Sinjai Sulawesi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah geologi. Sejarah geologi dibutuhkan untuk menjelaskan kronologi atau terbentuknya urutan lapisan pada permukaan bumi. Jadi lapisan permukaan bumi ini ada urutan dan kronologi setiap jenisnya. Dan informasi di dalam peta itu terlihat mana yang terbentuk pada zaman kuarter. Ini adalah batuan-batuan yang zaman kuarter. Ini adalah batuan-batuan yang terbentuk pada zaman tersier. Nah, untuk zaman kuarter itu ciri-cirinya adalah di depan hurufnya itu huruf Q besar. Namun berbeda dengan tersier itu di depannya huruf T besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang litologi. Litologi dari unit batuan adalah deskripsi karakteristik yang fisiknya terlihat di singkapan, bisa dipegang, sampel inti atau dengan menggunakan mikroskop pembesar rendah. Karakteristik fisiknya meliputi warna, tekstur, ukuran butir, dan komposisi. Litologi dapat merujuk pada deskripsi terperinci dari karakter ini atau ringkasan karakter fisik kasar batuan. Nah, di sini di dalam peta ini ada yang namanya endapan permukaan, endapan alluvium, dan pantai yang terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur, dan batuan koral. Selanjutnya ada batuan sedimen dan batuan gunung api yang terdiri dari formasi walane yang di dalamnya ada batu pasir, konglomerat, tufa, batu lanau, batu lempung, batu gamping, dan batu napal. Selanjutnya ada formasi salayar walane yang di dalamnya ada batu gamping. Ada juga formasi camba yang di dalamnya ada batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api. Ada batuan gunung api formasi camba yang dalamnya ada breksi, lava, konglomerat, dan tufa. Selanjutnya ada batuan trobos yang dalam ada basal, trakit, diorit, dan granodiorit. Selanjutnya ada formasi tonasa yang di dalamnya ada batu gamping. Ada formasi salo kalupang yang di dalamnya ada batu pasir, serpih, batu lempung, konglomerat, breksi, dan tufa. Selanjutnya ada formasi maranda yang di dalamnya ada batuan sedimen tipe flis. Selanjutnya ada batuan malihan yang di dalamnya ada batuan malihan kontak. Selanjutnya ada batuan gunung api. Batuan gunung api Lambo Batang yang di dalamnya ada konglomerat, lava, breksi, endapan lahar, dan tuf yang dibagi jadi 3: pusat erupsi, breksi, lahar, tufa, dan hasil erupsi parasit. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur geologi. Nah, yang pertama ada kontak nih. Kontak adalah batasan yang membagi suatu jenis lapisan batuan. Jadi di dalam peta ada beberapa lapisan batuan. Nah, kontak inilah yang memisahkan batuan-batuan tersebut yang disebut dengan garis kontak. Selanjutnya yang kedua ada sesar. Ini ada huruf U dan D. Untuk huruf U adalah menunjukkan bagian yang menaik dari tatanan tersebut, sedangkan huruf D menunjukkan bagian bawah atau turun pada tatanan tersebut. Di bawahnya ada antiklin. Antiklin adalah bagian lipatan ke atas yang menandakan dengan tanda panah keluar. Ini antiklin. Selanjutnya ada sinklin adalah bagian lipatan yang cekung yang menandakan arah tanda panahnya masuk ke dalam. Ini ada sinklin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang stratigrafi. Secara umum, stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif serta distribusi pelapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Dari hasil perbandingan atau korelasi antar lapisan yang berbeda dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai studi mengenai litologi. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada peta geologi
adalah peta yang menunjukkan keterangan geologi seperti karakteristik batuan, umur, stratigrafi, tektonika, bentang alam, dan sumber daya mineral. Adapun tujuan dari peta geologi diantaranya untuk menunjukkan kawasan yang rawan bencana alam, serta untuk melakukan eksplorasi sumber daya mineral. Peta geologi terdiri dari 7 bagian, yaitu judul, legenda, skala, garis lintang dan bujur, garis kontur, tahun pembuatan, serta deklinasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.